Baik pemirsa, kembali di Sapa Pagi. Pagi hari ini masih bersama dengan Kepala Desa Karangsono Pak Tugas Nanggolo Yudo terkait dengan pupuk bersubsidi dipersulit petani terlilit. Nah ini beberapa hal yang tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Tugas, bahwasannya memang ada seuzon tersendiri dari pihak-pihak tertentu kepada pihak distributor. Yang jelas ini juga masih belum ada jawaban dari pihak distributor untuk angkat bicara atau seperti apa ini Pak Tugas? Sampai saat ini distributor tidak ada konfirmasi, tidak ada penjelasan apapun. Bahkan petani ini mengancam ingin menggeruduk atau demo ke distributor. Baik. Ya, selalu menghindar pihak distributornya. Baik, sementara kalau hal ini sudah terjadi, aturan sudah jelas, kemudian juga pihak distributor yang belum ada konfirmasi, sedangkan imbas yang terus dialami oleh para petani itu juga terus dialami seperti itu. Ini kira-kira tanggung jawab siapa, Pak Tugas? Apakah mungkin tanggung jawab dari distributor itu sendiri, atau mungkin dari pemerintah kabupaten, atau seperti apa? Atau petani harus menanggung tanggung jawab itu sendiri? Yang jelas semua pihak ikut bertanggung jawab ya, Mbak Intan. Namun yang paling bertanggung jawab penuh adalah Bupati. Di sini Bupati kan juga sudah punya satgas pupuk bersubsidi. Namun kemarin satgas pupuk bersubsidi yang kami undang dalam Sarasian juga banyak yang tidak hadir, bahkan hanya mewakilkan ke staf-staf biasa. Baik, seperti itu berarti memang yang diharapkan oleh beberapa pihak termasuk juga Pak Tugas dan juga beberapa gapoktan lainnya, bahwasanya memang ada ikut andil atau campur tangan dari Bupati untuk menangani kasus ini. Seperti itu Pak Tugas ya? Iya, iya. Baik, sementara Pak Tugas kita kembali ke pupuk bersubsidi. Ini terkait dengan pendistribusian. Sebelum-sebelumnya ya Pak Tugas ya, terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi itu sendiri, apakah sebenarnya itu ada batasnya? Misalnya lahan yang lebar segini, apakah masih dapat pupuk subsidi atau seperti apa Pak Tugas? Ya, aturan itu sebenarnya jelas. Namun implementasinya di lapang itu yang nggak jelas. Makanya kami ini merasa dikorbankan. Nah, contohnya seperti ini. Dunia pertanian itu kan dimulai 1 Januari. Karena di situ kan musimnya juga musim penghujan, air muda. Biasanya orang sewa tanah itu juga mulai 1 Januari sampai 31 Desember kan gitu kontraknya. Nah, di pertengahan tahun berjalan ini, misalkan tahun ini, untuk tahun 2022, ini di pertengahan tahun kemarin itu sudah mulai penyusunan sampai detailnya kalau nggak salah di bulan Oktober atau September itu sudah masuk terdata. Nah, setelah itu diajukan, diusulkan kepada Mentan kan gitu. Dari situ regulasi mulai diatur. Namun kadang memang dari pusat itu untuk SK Menteri itu turunnya sudah di Desember, terus regulasi selanjutnya dari SK Gubernur turunnya sudah di Januari. Lah ini yang jadi petani sudah menanam pupuk yang belum ada. Nah, namun di situ ada seperti tadi yang saya sampaikan, ada 10 rit pupuk gentayangan dari selatan Sungai Brantas. Karena Kabupaten Blitar itu dipilah menjadi 2, ada diputus oleh Sungai Brantas, yang selatan sungai ini selalu dari tahun ke tahun selalu ada pupuk subsidi gentayangan di akhir tahun sampai awal tahun berikutnya. Nah, ini yang perlu diperbaiki sistemnya, baik Satgas Pupuk Bersubsidi Kabupaten, Bupati,
terus juga gubernur, bahkan sampai Menteri Pertanian. Karena menurut kami di selatan Sungai Berantas itu kan rata-rata kebanyakan tanah itu kan tanah berhutani. Nah, terus di sana itu sawah kan pada hujan. Musim tanamnya itu hanya 1 kali, kalau di Tumpang Sari berarti dihitung 2 kali musim tanam. Nah, pupuk yang keluar ke mereka itu dari distributor tetap 3 musim tanam seperti di utara Sungai Berantas. Nah, ini yang 1 kali atau mungkin yang 2 kali ini kan jadi pupuk gentayangan. Ini permainan distributor yang kami sampaikan suudzon tadi. Karena kenapa kami menjustice seperti itu? Karena petani di selatan sungai sendiri, Blitar Selatan ini tetap kesulitan pupuk bersubsidi. Tapi kok banyak pupuk gentayangan. Ini Satgas pupuk bersubsidi wajib turun tangan, kupas tuntas, selesaikan masalah ini. Jangan terus-menerus budaya mempersulit petani, mempersulit masyarakat. Ini tetap menjadi budaya di Kabupaten Blitar. Betul. Berarti memang kelangkaan ini pupuk bersubsidi yang dipersulit ini bukan hanya di wilayah Karangsono atau Kecamatan Kanigoro saja, tapi menyeluruh di Kabupaten Blitar atau seperti apa, Pak Tugas? Di Kabupaten Blitar menyeluruh, Mbak. Nah, informasinya itu juga di seluruh Indonesia, tapi kan di luar pemantauan kami. Yang jelas di Kabupaten Blitar sama, kami sudah mensurvei ke hampir semua teman-teman Poktan, ada juga yang dari pemerintahan desa, kita minta informasi itu sama. Baik, sementara untuk hal ini juga, ini kan kalau sudah seperti ini mungkin juga salah satunya sarasehan yang dilakukan kemarin itu menjadi salah satu usaha dari beberapa pihak terkait ya, apalagi pihak yang berimbas ya. Kemudian selain sarasehan ini Pak Tugas, apakah ada dari komunikasi antara pihak pemerintah desa atau Gapoktan kepada Pemka Blitar atau dinas terkait selain dari sarasehan kemarin itu? Ya, tetap kita tindak lanjuti. Kemarin kita juga menghadap kepada tim dari Bupati Blitar, kami sampaikan ini semuanya tanggung jawab Bupati untuk meluruskan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapang di Kabupaten Blitar. Karena kalau Bupati tidak menyelesaikan, pasti rakyat atau petani ini menganggap Bupati juga kurang cakap dalam bekerja atau mungkin terlibat dalam skenario permainan tentang pupuk bersubsidi ini. Baik, tapi saat ini masih belum ada kejelasan terkait dengan hal ini, begitu hanya perkiraan-perkiraan sementara seperti itu, Pak Tugas. Ya, sementara seperti itu, Mbak Indah. Baik, oke Pak Tugas, kita kembali ke pupuk bersubsidi ya. Kalau boleh tahu Pak Tugas, ini kan terkait dengan para petani yang lebih memilih pupuk bersubsidi juga. Maka dari itu mereka sangat berimbas, mereka sangat mengeluhkan terkait dengan kelangkaan ini. Kira-kira Pak Tugas, kalau boleh tahu Pak, berapa selisih gitu Pak? Selisih antara harga pupuk bersubsidi dan yang non subsidi? Kalau harga pupuk bersubsidi itu kan 100.000 per sak. Non subsidinya 300.000 per sak. Selisihnya ya 1:3, hanya ya lumayan berarti Pak ya. Ya. Baik, tapi sebenarnya Pak, kalau sebelum-sebelumnya ketika belum melangkah, seluruh para petani itu merata diberikan memperoleh pupuk bersubsidi ini atau seperti apa Pak? Ya, di tahun 2019 dan sebelumnya itu hasil survei kami, diskusi kami dengan seluruh Poktan yang ada di desa. Tahun itu dan sebelumnya lancar, tanpa ada masalah, tanpa ada kendala.
Baik, sebelumnya mengelancar seluruh para petani ini alhamdulillahnya mendapatkan pupuk bersubsidi seperti itu ya Pak Tugas ya. Ya, ya. Baik, yang jelas untuk hal ini juga mungkin nanti juga akan kita bahas ya bersama dengan Pak Tugas dari Sarasehan tersebut sampai detik ini ya. Sampai detik ini sudah 1 minggu yang belum ada kepastian, belum ada tanggapan atau mungkin belum ada solusi dari pihak pemerintah kabupaten. Seperti itu Pak Tugas ya? Ya, ya. Baik, tapi dalam memperjuangkan hal ini dari Pak Tugas itu bekerja sama dengan siapa saja dari pemerintah desa Karangsono ini? Yang jelas saya melibatkan rekan-rekan perangkat desa karena sudah menjadikan tujuan kami ini ingin melakukan perubahan di desa Karangsono ini dengan selalu terbuka kepada seluruh masyarakat desa Karangsono, keluhan apapun, bahkan kontak kritik dan saran yang kita pasang di tembok-tembok, di kaca kantor desa, ini nomor HP pribadi saya dan hanya satu-satunya nomor HP saya. Baik, luar biasa ya Pak Tugas ya, terkait dengan hal ini juga nanti akan kita bahas ya. Sebenarnya yang paling banyak keluhannya itu bagaimana, dari pihak apa saja, dan kemudian juga mungkin apa yang bisa disampaikan oleh para petani ketika saat ini pun juga yang entah sampai kapan pupuk bersubsidi ini akan terus langka. Tapi setelah yang satu ini Pak Tugas ya, kita bersama dengan pemirsa Madu TV, kita jeda terlebih dahulu. Saat lagi kami akan segera kembali.